Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki, dan penuh keberkahan. Matahari baru saja terbit. Sinarnya belum begitu terang, sehingga suasana desa masih tampak remang-remang. Sebagian orang masih terlelap dalam tidurnya, sementara sebagian lainnya baru saja pulang dari masjid setelah menunaikan sholat subuh. Salah satunya adalah Abu Nawas. Ia berjalan santai menuju rumahnya sambil menikmati udara pagi. Aku masih punya banyak waktu. Sebaiknya aku berkeliling desa dulu, gumamnya. Ketika melewati sebuah sudut desa, Abu Nawas melihat sekelompok orang sedang menghias sebuah pohon besar. "Cepat, lilitkan kain itu ke batang pohon." "Tunggu sebentar, aku masih memasang bendera." Beberapa orang lainnya sibuk menata meja bersembahan yang dipenuhi berbagai makanan lezat. Tak lama kemudian, pohon itu telah dihias dengan kain berwarna-warni. Meja bersembahan pun selesai disiapkan. Orang-orang kemudian duduk berjajar sambil melantunkan pujian. Namun sayangnya, pujian itu bukan ditujukan kepada Allah, melainkan kepada pohon besar yang mereka anggap keramat. "Wahai pohon keramat yang agung, berikanlah kami kekayaan yang melimpah, panen yang berhasil, dan kehidupan yang sejahtera." Melihat kejadian itu, Abu Nawas menghela napas panjang. Astaghfirullahaladzim. Mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi masih melakukan perbuatan syirik seperti ini. Penduduk desa memang masih percaya pada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Ada yang ingin kaya tanpa bekerja, ada pula yang berharap memperoleh jabatan tinggi tanpa berusaha sedikit pun. Sesampainya di rumah, Abu Nawas termenung. Aku harus memberi mereka pelajaran. Mereka harus sadar bahwa hanya Allah tempat meminta segala sesuatu. Rezeki juga tidak akan datang tanpa usaha dan kerja keras. Beberapa hari kemudian, sebuah ide muncul di benaknya. Dengan tersenyum, Abu Nawas pergi ke pasar kota dan membeli banyak sekali sandal murah. Seorang pedagang bertanya dengan heran, "Abu Nawas, untuk apa membeli sandal sebanyak itu?" "Aku ingin menciptakan sebuah keajaiban," jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Pedagang itu hanya menggelengkan kepala. Entah kejutan apa lagi yang akan dibuat orang ini. Sesampainya di desa, Abu Nawas membawa seluruh sandal itu ke alun-alun. Ia menyusunnya dengan rapi di atas tikar, lalu mulai berteriak keras. "Sandal ajaib! Sandal ajaib! Siapa yang mau membeli sandal ajaib?" Orang-orang segera berkumpul mengelilinginya. "Apa maksudmu sandal ajaib?" "Belilah dulu, Tuan." "Tidak, jelaskan dulu." Abu Nawas tersenyum. "Sandal ajaib ini mampu membuat orang yang awalnya tidak punya, menjadi punya." "Benarkah?" Semua orang mulai penasaran. Seorang pedagang bertanya, "Tuan Abu Nawas, apakah sandal ini bisa membuatku kaya?" "Iya, sandal ini akan membuatmu yang awalnya tidak punya, menjadi punya." Jawaban Abu Nawas terdengar sangat meyakinkan. Tanpa berpikir panjang, warga desa berdesak-desakan membeli sandal tersebut. Dalam waktu singkat, seluruh sandal habis terjual. Sejak hari itu, para pembeli memakai sandal mereka setiap hari, sambil menunggu datangnya keajaiban. Salah satunya adalah seorang pengembala domba. Sambil duduk bermalas-malasan, ia memandangi sandalnya. Mungkin hari ini aku akan menjadi kaya." Karena terlalu sibuk menunggu keajaiban, ia tidak memperhatikan domba-dombanya yang mulai berkeliaran. Tak lama kemudian, terdengar suara embikan dari kejauhan. "Bek!" Pengembala itu terkejut. Aduh, dari mana suara itu? Ia segera berlari dan menemukan salah satu dombanya tersangkut di pagar berduri milik kebun anggur. Syukurlah dombaku tidak terluka. Dengan hati-hati, ia mencoba melepaskan domba tersebut. Aku harus pelan-pelan, jangan sampai domba ini menembik lagi. Penjaga kebun pasti datang. Namun, domba itu justru mengembik semakin keras. "Bek!"
Tak lama kemudian, beberapa penjaga kebun berlari menghampiri. "Hei, apa yang kamu lakukan di sana?" "Maaf Tuan, domba saya tidak sengaja tersangkut." "Bohong, jangan-jangan kamu hendak mencuri anggur." Meski sudah menjelaskan berkali-kali, pengembala itu tetap dibawa ke pos penjaga hingga sore hari. Ia baru dibebaskan setelah majikannya datang memberikan penjelasan. Dalam perjalanan pulang, ia menggerutu kesal. Sandal ajaib macam apa ini? Bukannya membawa keberuntungan, malah membuatku mendapat masalah. Tak lama kemudian, kabar tentang sandal Abu Nawas menyebar ke seluruh desa. Sandal itu tidak ajaib, tidak membuat kaya, tidak ada keajaiban sama sekali. Orang-orang yang merasa kecewa akhirnya sepakat mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei, Abu Nawas, keluarlah!" Tak lama kemudian, Abu Nawas keluar sambil tersenyum. "Wah, ada apa ini? Apa kalian ingin membeli sandal ajaib lagi?" "Bukan, kami datang untuk meminta uang kami kembali. Sandalmu tidak ajaib. Aku tetap miskin. Daganganku juga tidak bertambah laris." Semua orang berbicara bersamaan sambil menyalahkan Abu Nawas. Abu Nawas mengangkat tangannya. "Tenang, aku sama sekali tidak menipu kalian. Lalu bagaimana penjelasanmu?" Abu Nawas mengambil salah satu sandal milik pengembala, lalu membalikkan bagian bawahnya. "Lihat baik-baik." Semua orang memperhatikan. Di bagian bawah sandal ini tertulis mereknya. Mereka membaca bersama-sama. "Ajaib." Abu Nawas tersenyum. "Jadi benar bukan? Ini memang sandal merek ajaib." Orang-orang saling berpandangan, tetapi mereka masih belum puas. "Lalu bagaimana dengan ucapanmu bahwa sandal ini bisa membuat kami kaya?" Abu Nawas tersenyum semakin lebar. "Apakah aku pernah berkata sandal ini membuat kalian kaya?" Semua orang mulai saling mengingat. "Aku hanya berkata bahwa sandal ini akan membuat orang yang awalnya tidak punya menjadi punya. Maksudku, yang semula kalian tidak punya sandal, sekarang kalian punya sandal." Suasana mendadak hening. Semua orang sadar bahwa mereka telah salah memahami perkataan Abu Nawas karena terlalu berharap mendapatkan kekayaan secara instan. Abu Nawas kemudian berkata dengan lembut, "Jika kalian ingin kaya, mintalah hanya kepada Allah. Perbanyak ibadah dan doa. Setelah itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang yang hanya bermalas-malasan dan menunggu keajaiban." Mendengar nasihat itu, seluruh penduduk menundukkan kepala karena malu. Mereka menyadari kesalahan mereka yang selama ini lebih percaya pada benda-benda yang dianggap ajaib daripada berusaha dan bertawakal kepada Allah. Satu persatu mereka pun pulang dengan hati yang lebih bijaksana. Pesan moral: jangan pernah menggantungkan harapan pada benda, mitos, atau hal-hal yang bersifat syirik. Memohonlah hanya kepada Allah, kemudian iringi doa dengan usaha, kerja keras, dan kesabaran. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang diperoleh melalui ikhtiar yang benar. Kisah selanjutnya. Baginda Raja memang terkenal gemar menguji kecerdasan Abu Nawas. Sudah berkali-kali Abu Nawas diberi pertanyaan aneh dan sulit, tetapi selalu saja ia mampu keluar dari masalah dengan jawaban yang tak terduga. Hari itu, tampak ada senyum tipis penuh siasat di wajah sang raja. Ketika Abu Nawas dipanggil menghadap, Baginda Raja berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, kali ini aku ingin mengujimu lagi." Abu Nawas menundukkan kepala hormat. "Perintah paduka adalah kehormatan bagi hamba." Baginda Raja lalu tersenyum tipis sambil berkata, "Aku ingin engkau membawakan sesuatu yang tidak ada di dunia ini." Mendengar permintaan itu, Abu Nawas langsung terdiam, dahinya berkerut. Untuk pertama kalinya ia benar-benar kebingungan. "Sesuatu yang tidak ada di dunia ini, Paduka?" tanyanya hati-hati. "Benar," jawab Baginda Raja mantap. "Apapun itu, yang penting benda itu memang tidak ada di dunia ini." Para pejabat istana saling berpandangan. Beberapa di antaranya bahkan tersenyum kecil,
berharap kali ini Abu Nawas benar-benar tidak mampu menjawab tantangan sang raja. Namun, Abu Nawas tetap berusaha tenang. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu 3 hari untuk mencarinya. Baik, 3 hari, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun berpamitan dan meninggalkan istana dengan pikiran yang sangat kusut. Hari pertama berlalu tanpa hasil. Abu Nawas berjalan ke pasar, berbicara dengan para pedagang, bahkan termenung lama di tepi sungai sambil memikirkan jawaban yang tepat. Apa mungkin ada sesuatu yang tidak ada di dunia ini? Gumamnya pelan. Hari kedua pun tak lebih baik. Ia semakin gelisah. Bahkan saat makan malam, pikirannya tetap dipenuhi pertanyaan dari Baginda Raja. Sang istri yang melihat wajah murung Abu Nawas bertanya, "Apa yang membuatmu begitu gelisah, suamiku?" Abu Nawas menghela napas panjang. Baginda Raja meminta sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Bagaimana mungkin aku bisa menemukannya? Istrinya hanya tersenyum kecil, meski ia sendiri tidak mengerti harus memberi saran apa. Hari ketiga tiba. Waktu yang diberikan hampir habis. Abu Nawas mulai pasrah. Ia yakin kali ini dirinya benar-benar akan menerima hukuman dari Baginda Raja. Pagi itu, ketika hendak bersiap pergi ke istana, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah peti kecil tua di sudut rumah. Peti itu tampak lapuk dan berdebu. Abu Nawas mendekatinya sambil bertanya kepada istrinya, "Peti apa ini? Dari mana asalnya?" "Oh, itu aku temukan di gudang belakang," jawab sang istri. "Karena masih bisa dipakai, aku simpan saja." Karena penasaran, Abu Nawas membuka peti tersebut perlahan. Kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Namun, justru saat melihat kekosongan itulah, mata Abu Nawas tiba-tiba berbinar. Jantungnya berdebar kencang. Sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Ia menutup peti itu cepat-cepat, lalu tertawa kecil. Akhirnya aku menemukannya." "Menemukan apa?" tanya istrinya heran. Abu Nawas hanya tersenyum misterius. Tak lama kemudian, Abu Nawas berangkat menuju istana sambil membawa peti tua itu dengan sangat hati-hati. Cara ia memegang peti tersebut membuat siapapun mengira isinya adalah benda yang sangat berharga. Sesampainya di balairung kerajaan, Baginda Raja langsung bertanya penuh penasaran. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau berhasil mendapatkan sesuatu yang tidak ada di dunia ini?" Dengan percaya diri, Abu Nawas mengangkat petinya. "Tentu saja Paduka, hamba menyimpannya di dalam peti ini." Ruangan istana langsung menjadi riuh. Semua orang penasaran. "Apa isinya?" tanya Baginda Raja sambil memajukan tubuhnya. Abu Nawas tersenyum tenang. "Yang pasti, isinya adalah sesuatu yang tidak ada di dunia ini, persis seperti permintaan Paduka." "Kalau begitu, cepat berikan padaku," kata Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas menyerahkan peti itu dengan kedua tangan, sangat hati-hati, seolah benda di dalamnya amat berharga dan rapuh. Sikap Abu Nawas semakin membuat Baginda Raja yakin bahwa di dalam peti itu terdapat benda ajaib. Dengan penuh rasa penasaran, Baginda Raja membuka tutup peti tersebut perlahan. Namun, kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Baginda Raja melongo. Para pejabat istana saling berpandangan kebingungan. "Mana isinya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Aku sama sekali tidak melihat apapun." Abu Nawas lalu membungkuk hormat sambil tersenyum kecil. "Begini Paduka yang mulia, karena Paduka meminta sesuatu yang tidak ada di dunia ini, maka tentu saja benda itu tidak mungkin bisa terlihat di dunia." Sesaat suasana istana hening. Lalu tiba-tiba, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Para penghuni istana pun ikut tertawa mendengar jawaban cerdik Abu Nawas. "Benar-benar luar biasa," kata Baginda Raja sambil menggeleng kagum. "Tak pernah habis akalmu, Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum rendah hati sambil menundukkan kepala. Kecerdasan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga kemampuan berpikir kreatif dalam menghadapi masalah yang sulit. Terkadang, jawaban terbaik muncul dari cara pandang yang sederhana namun berbeda.
Kisah selanjutnya. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang rumah tangganya hampir setiap hari diwarnai pertengkaran. Awalnya hanya perkara-perkara kecil, suami pulang terlambat, makanan terlalu asin, rumah yang dianggap berantakan, atau uang belanja yang dirasa tidak cukup. Namun seiring berjalannya waktu, pertengkaran itu berubah menjadi perang tanpa akhir. Yang paling menyakitkan bukan lagi bentakan atau suara yang meninggi, melainkan kata-kata tajam yang mereka lemparkan satu sama lain. "Kamu suami yang gagal," teriak sang istri. "Dan kamu istri paling menyebalkan yang pernah ada," balas suaminya. Setiap malam, rumah mereka dipenuhi suara pertengkaran. Tetangga-tetangga bahkan sampai hafal kapan pertengkaran itu biasanya dimulai. Anak-anak kecil yang tinggal di sekitar rumah pun mulai takut melewati rumah mereka saat malam hari. Lama-kelamaan, sang istri merasa lelah. Hatinya dipenuhi kebencian yang terus menumpuk. Ia tidak hanya ingin berpisah dari suaminya, tetapi juga mulai memendam niat yang jauh lebih gelap. Ia ingin suaminya mati. Suatu hari, wanita itu mendatangi rumah Abu Nawas. Dengan mata merah dan suara bergetar karena emosi, ia menceritakan seluruh masalah rumah tangganya. "Tuan Abu," katanya, "aku sangat membenci suamiku, aku bahkan ingin membunuhnya." Abu Nawas terkejut mendengar pengakuan itu, namun ia tidak langsung menegur wanita tersebut. Ia tahu, seseorang yang sedang dikuasai amarah seringkali tidak mampu berpikir jernih. Selain itu, Abu Nawas mengenal suami wanita itu. Di balik sifat kerasnya, lelaki tersebut sebenarnya bukan orang jahat. Ia hanya terjebak dalam lingkaran pertengkaran yang sama. Dengan berpura-pura serius, Abu Nawas bertanya, "Kalau begitu, bagaimana caramu akan membunuhnya?" Wanita itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau sampai ketahuan bahwa kamu pelakunya, kamu bisa dihukum mati. Percuma suamimu meninggal kalau akhirnya kamu juga kehilangan hidupmu." Mendengar itu, wanita tersebut mulai bingung. Ia memang ingin suaminya mati, tetapi ia tidak ingin menerima hukuman. Melihat kebingungannya, Abu Nawas berkata pelan, "Bagaimana kalau suamimu diracun saja?" Mata wanita itu membesar. "Tapi bukankah itu tetap berbahaya, Tuan? Orang-orang pasti akan mencurigaiku." Abu Nawas tersenyum tipis. "Jangan khawatir, aku punya racun yang berbeda. Racun ini bekerja perlahan. Dalam 10 hari, suamimu akan meninggal tanpa meninggalkan jejak." "Benarkah Tuan Abu?" "Tentu, caranya mudah. Campurkan sedikit racun ini ke dalam makanan atau minumannya setiap hari." Wanita itu langsung merasa lega. "Kalau begitu, berikan racun itu kepadaku. Aku akan membayar berapapun harganya." "Tak perlu membayar," jawab Abu Nawas. "Racun ini kuberikan gratis." Kemudian Abu Nawas menambahkan satu syarat. "Tetapi dengarkan baik-baik, agar tidak ada yang mencurigai kematian suamimu nanti, mulai hari ini kamu harus bersikap baik kepadanya." Wanita itu mengernyit. "Maksud Tuan?" "Perlakukan dia dengan penuh kasih sayang. Sambut dia dengan senyuman. Layani dia dengan baik. Berbicaralah dengan lembut. Jangan membantah, jangan bertengkar. Buat semua orang percaya bahwa rumah tangga kalian baik-baik saja." Wanita itu mengangguk. "Baik Tuan Abu, aku akan melakukannya." Ia pun pulang membawa botol kecil yang diyakininya berisi racun mematikan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menyambut suaminya di depan pintu. Suaminya langsung curiga. "Kenapa kamu tersenyum begitu? Habis pinjam uang dari tetangga?" "Tidak," jawab sang istri sambil tersenyum. "Aku cuma kangen." Suaminya hampir menjatuhkan sandal yang sedang dilepasnya. Hari kedua, wanita itu mencampurkan racun ke dalam teh suaminya. Sambil menyodorkan cangkir, ia berkata, "Kamu pasti capek bekerja seharian?" Suaminya hanya menatapnya heran. Sudah lama sekali ia tidak mendengar nada bicara selembut itu. Hari ketiga,
wanita itu memasak makanan kesukaan suaminya. Hari keempat, ia menyiapkan air hangat untuk mandi. Hari kelima, mereka mulai tertawa bersama saat makan malam. Dan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suaminya berubah. Lelaki yang biasanya mudah marah, mulai berbicara dengan nada yang lebih tenang. Ketika makanan terlambat disajikan, ia hanya berkata, "Tak apa, kamu pasti lelah." Ketika rumah terlihat berantakan, ia tidak lagi membentak. Ia malah mengambil sapu dan membantu membersihkan. Sang istri mulai kebingungan. Ini bukan suami yang selama ini ia kenal. Atau mungkin, memang beginilah suaminya dulu. Sebelum pertengkaran demi pertengkaran mengubah mereka berdua. Suatu malam suaminya berkata pelan, "Istriku, maafkan aku." Wanita itu menatapnya kaget. "Aku sadar selama ini aku terlalu keras kepadamu." Kalimat itu menghantam hatinya lebih keras daripada petir. Malam itu, diam-diam ia menangis. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin suaminya mati. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8. Setiap hari suaminya semakin baik. Dan setiap hari pula, hati wanita itu semakin tersiksa oleh rasa bersalah. Pada hari ke-9, suaminya pulang sambil membawa setangkai bunga liar dari pinggir jalan. "Aku melihat bunga ini tadi." Ia tersenyum malu. "Aku langsung teringat padamu." Wanita itu tak mampu lagi menahan air matanya. Ia menangis di depan suaminya. Suaminya panik. "Hei, ada apa? Kenapa kamu menangis?" Namun wanita itu hanya memeluknya erat tanpa menjawab. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan kematian suaminya terus menghantuinya. Ia membayangkan beberapa hari lagi lelaki itu akan meninggal karena racun yang ia berikan dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, ia berlari menuju rumah Abu Nawas. Dengan napas terengah-engah dan mata sembab karena menangis, ia berseru, "Tuan Abu, tolong aku, berikan penawar racunnya. Aku tidak ingin suamiku mati." Abu Nawas yang sedang makan kurma hampir tersedak. "Loh, bukankah dulu kamu yang ingin membunuhnya?" Wanita itu menangis semakin keras. "Aku salah, Tuan. Aku salah besar. Dia sebenarnya suami yang baik. Tolong selamatkan dia." Abu Nawas memandangnya beberapa saat. Lalu ia tersenyum. "Tenang saja. Maksud Tuan? Itu bukan racun." Wanita itu membeku. "Hah? Itu hanya air yang dicampur madu." Wanita itu melongo tak percaya. "Air? Madu? Iya. Tapi kalau begitu, kenapa suamiku berubah?" Abu Nawas tersenyum bijak. Karena racun yang sebenarnya bukan ada di dalam botol itu. Abu Nawas menunjuk dada wanita tersebut. "Racun yang sesungguhnya ada di hati kalian." Wanita itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Selama ini kalian saling meracuni dengan amarah, ego, teriakan, dan kata-kata kasar. Hati manusia itu seperti cermin. Ketika kamu terus membentak, yang kembali adalah bentakan. Ketika kamu memberi kasih sayang, yang kembali seringkali juga kasih sayang. Ketika kamu berubah, suamimu pun ikut berubah." Air mata wanita itu kembali mengalir. Namun kali ini bukan karena marah, melainkan karena malu dan menyesal. Sejak hari itu, rumah tangga mereka berubah. Tetangga yang dulu setiap malam mendengar suara pertengkaran, kini justru mendengar suara tawa. Bahkan suatu hari, seorang tetangga bercanda. Sepertinya dulu yang tinggal di rumah itu bukan suami istri, melainkan 2 ekor kambing yang sedang berebut rumput. Semua orang tertawa, termasuk pasangan yang dulu hampir menghancurkan rumah tangga mereka sendiri. Dan sejak saat itu, sang istri menyadari satu hal.
Kadang-kadang rumah tangga tidak hancur karena kurangnya cinta, melainkan karena dua hati yang sama-sama ingin menang. Pesan moral: kemarahan, ego, dan kata-kata kasar adalah racun yang perlahan menghancurkan hubungan. Sebaliknya, kebaikan, kesabaran, dan kasih sayang seringkali mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Dalam banyak konflik, perubahan besar sering dimulai dari satu orang yang terlebih dahulu memilih untuk berubah. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota, hiduplah seorang sahabat Abu Nawas yang terkenal sangat pandai berdagang. Dalam waktu hanya beberapa bulan, hartanya bertambah berkali-kali lipat hingga ia menjadi salah satu orang terkaya di daerah itu. Namun sayangnya, kekayaan yang melimpah justru mengubah sifatnya. Ia menjadi orang yang sangat pelit dan kikir. Baginya, setiap keping uang yang keluar dari kantongnya adalah kerugian besar. Ia jarang membantu orang lain, enggan bersedekah, bahkan untuk mentraktir teman-temannya makan pun ia tidak pernah mau. Jika ada yang bertanya mengapa ia bisa menjadi kaya, ia selalu menjawab dengan bangga, "Aku bisa kaya karena tidak suka menghambur-hamburkan uang. Kalau ingin kaya, jangan mudah memberi kepada orang lain." Karena sifatnya itu, ada satu kalimat yang paling ia benci di dunia. Kalimat itu adalah, "Berikanlah." Setiap kali mendengar kata tersebut, wajahnya langsung memerah karena kesal. Suatu pagi, seorang pengemis tua datang ke rumahnya. Dengan suara lemah, pengemis itu berkata, "Tuan, berikanlah sedikit sedekah. Sejak kemarin aku belum makan." Mendengar kata berikanlah, wajah si kikir langsung berubah merah. "Berikan, berikan, aku muak dengar kata itu," bentaknya. "Apa kau pikir mencari uang itu mudah? Pergi dari sini. Kalau ingin punya uang, bekerjalah." Pengemis itu hanya menghela napas, lalu pergi meninggalkan rumahnya. Si kikir sama sekali tidak merasa bersalah. Beberapa minggu kemudian, ia pergi ke desa tetangga untuk urusan perdagangan. Perjalanannya mengharuskannya melewati sebuah sungai yang cukup deras. Saat berjalan di tepi sungai, tiba-tiba kakinya menginjak batu licin. Tubuhnya terjatuh ke dalam sungai. Biur! Arus sungai segera menyeretnya ke bagian yang lebih dalam. Masalahnya, ia tidak bisa berenang. Ia panik, tangannya menggapai-gapai ke udara. Air mulai masuk ke mulutnya. "Tolong, tolong!" teriaknya ketakutan. Beberapa penduduk yang melihat kejadian itu segera berlari mendekat. Salah seorang di antara mereka mengulurkan tangan sambil berteriak, "Cepat, berikan tanganmu, akan kutarik ke atas." Anehnya, si kikir tidak menyambut uluran tangan itu. Ia hanya menatap dengan wajah panik. Tubuhnya malah semakin tenggelam. Orang lain ikut mencoba menolong. "Ayo, berikan tanganmu! Cepat, berikan tanganmu sebelum terlambat! Berikan tanganmu!" Tetapi hasilnya tetap sama. Si kikir tidak mau mengulurkan tangannya, padahal air sudah hampir menutupi wajahnya. Penduduk mulai kebingungan. Ada apa dengan orang ini? Dia minta tolong tapi tidak mau ditolong. Di tengah kepanikan itu, Abu Nawas kebetulan lewat. Ia melihat kerumunan orang di tepi sungai dan segera mendekat. Setelah memahami situasinya, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Kemudian ia maju ke tepi sungai dan mengulurkan tangannya. Dengan tenang ia berkata, "Kawan, terimalah tanganku. Aku akan menarikmu ke atas." Begitu mendengar kata "terimalah", si kikir langsung mengulurkan tangannya tanpa ragu. Abu Nawas segera menariknya sekuat tenaga. Beberapa penduduk membantu dari belakang. Akhirnya si kikir berhasil diselamatkan. Ia terbaring di tepi sungai sambil batuk-batuk dan menghirup napas panjang. Penduduk yang menyaksikan kejadian itu merasa heran. Salah seorang bertanya kepada Abu Nawas, "Aneh sekali Abu Nawas. Dari tadi kami berteriak menyuruhnya memberikan tangan, tetapi dia tidak mau. Mengapa ketika engkau menolongnya, dia langsung mengulurkan tangan?" Abu Nawas tertawa kecil.
Kalian ini rupanya belum mengenalnya. Memangnya kenapa? Tanya mereka. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. Dia adalah orang yang sangat pelit. Kata yang paling dibencinya adalah berikanlah. Orang-orang mulai tertawa. Namun Abu Nawas melanjutkan, jadi ketika kalian berkata, berikan tanganmu, pikirannya langsung menolak. Lalu mengapa dia mau menerima bantuanmu? Abu Nawas terkekeh, karena aku tidak mengatakan, berikanlah. Aku mengatakan, terimalah. Semua orang langsung memahami maksudnya. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Sementara si kikir hanya bisa menundukkan kepala karena malu. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa sifat kikirnya telah membuat dirinya hampir kehilangan nyawa. Sejak hari itu, konon ia mulai belajar berbagi dan membantu orang lain. Karena ia akhirnya mengerti bahwa harta yang terus disimpan belum tentu dapat menyelamatkan seseorang. Tetapi kebaikan orang lain seringkali dapat menyelamatkan nyawa. Sifat kikir tidak hanya membuat seseorang dijauhi orang lain, tetapi juga dapat merugikan dirinya sendiri. Rezeki yang dimiliki akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk berbagi dan menolong sesama. Orang yang terbiasa memberi akan lebih mudah menerima kebaikan ketika membutuhkannya. Kisah selanjutnya. Keusilan Abu Nawas memang tidak pandang bulu. Baik raja, menteri, saudagar kaya, maupun rakyat biasa, semuanya pernah merasakan kecerdikan dan keusilannya. Bahkan, seorang lelaki tua yang terkenal galak dan pemarah pun pernah menjadi sasaran akal cerdiknya. Pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai bersama beberapa kawannya di pinggir jalan. Mereka berbincang sambil menikmati semilir angin dan hangatnya cahaya matahari. Tawa mereka sesekali pecah, membuat suasana terasa begitu akrab. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang berkaki pincang berjalan tertatih-tatih melewati mereka. Wajahnya tampak masam dan sorot matanya tajam. Ia berhenti tepat di depan Abu Nawas. "Hai anak muda, kemana arah menuju pasar?" tanyanya dengan suara keras. Abu Nawas menoleh sebentar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah jalan menuju pasar. Lelaki tua itu mengernyitkan dahi. "Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?" tanyanya lagi. Abu Nawas menatap lelaki itu dengan saksama. Ia memperhatikan dari ujung kepala hingga kaki yang pincang. Namun setelah itu, ia hanya mengangkat bahu tanpa memberikan jawaban. Sikap Abu Nawas membuat lelaki tua itu mulai kesal. "Aku tahu kau bisa mendengarku, dan aku juga bukan orang bisu. Jadi jawab pertanyaanku, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pasar?" bentaknya dengan suara lantang. Namun Abu Nawas tetap diam. Ia hanya mengangkat bahunya sekali lagi, seolah tidak tahu jawabannya. Wajah lelaki tua itu memerah karena marah. "Dasar pemuda tidak sopan, tidak mau menjawab pertanyaan orang tua," gerutunya. Dengan kesal, ia pun melanjutkan perjalanan. Karena kakinya pincang, langkahnya sangat lambat. Ia berjalan tertatih-tatih menyusuri jalan menuju pasar. Beberapa saat kemudian, ketika lelaki tua itu sudah berjalan beberapa meter dari tempat mereka duduk, tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas dari belakang. "Sekitar setengah jam, Tuan." Lelaki tua itu langsung berhenti dan berbalik. "Apa?" teriaknya. "Kenapa tidak bilang dari tadi?" Kawan-kawan Abu Nawas mulai saling berpandangan. Mereka penasaran dengan jawaban sahabat mereka itu. Dengan senyum tenang, Abu Nawas menjawab, "Aku harus tahu dulu seberapa cepat Tuan berjalan. Kalau aku menjawab sebelum melihat langkah Tuan, bagaimana aku bisa memperkirakan waktunya dengan benar?" Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian, kawan-kawan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Mereka baru menyadari alasan Abu Nawas diam sejak tadi. Lelaki tua itu terdiam. Wajahnya masih merah. Tetapi kini bukan hanya karena marah. Ia memikirkan ucapan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Ternyata ada benarnya juga.
gumamnya pelan. Dengan kepala menggeleng-geleng dan langkah yang masih tertatih-tatih, ia kembali melanjutkan perjalanan menuju pasar. Salah seorang teman Abu Nawas berkata sambil tertawa, "Hai Abu, kau memang cerdik sekaligus usil." Abu Nawas tersenyum ringan. "Aku hanya menjawab dengan jujur. Kalau aku menjawab lebih awal, bisa jadi aku salah. Aku belum tahu seberapa cepat beliau berjalan." Mendengar jawaban itu, tawa mereka kembali pecah. Sore yang tadinya sempat tegang, berubah menjadi penuh keceriaan. Dan begitulah, satu lagi orang yang merasakan keusilan Abu Nawas. Namun kali ini, bahkan orang yang paling pemarah sekalipun tidak bisa benar-benar marah setelah mendengar alasan yang begitu masuk akal. Pesan moral. Kebijaksanaan seringkali membutuhkan pengamatan sebelum memberikan jawaban. Jangan terburu-buru berbicara sebelum memahami keadaan yang sebenarnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Bahlul melakukan perjalanan menuju desa tetangga. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah kantong berisi uang yang tergeletak di pinggir jalan. Bahlul segera memungutnya dan berkata, "Wah, betapa beruntungnya aku! Aku menemukan kantong uang ini. Dari beratnya saja sepertinya isinya sangat banyak." Mendengar ucapan itu, Abu Nawas segera membantah. "Hei, Bahlul, kalimatmu kurang tepat. Bukan aku yang menemukan kantong uang itu, melainkan kita. Kita berdua yang menemukannya, jadi seharusnya kita membaginya sama rata." Bahlul menggeleng sambil memeluk kantong uang itu erat-erat. "Tidak bisa, Abu Nawas. Aku yang pertama kali mengambilnya. Jadi kantong uang ini milikku." Karena mengetahui sifat Bahlul yang serakah, Abu Nawas pun memilih diam dan mengalah. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara orang-orang dari kejauhan. "Berhenti! Jangan lari! Pencuri!" Dalam sekejap, beberapa orang sudah berada di hadapan mereka. Wajah Bahlul langsung pucat dan tubuhnya gemetar. "Waduh, habislah kita, Abu Nawas. Kalau mereka tahu kita membawa kantong uang itu, pasti kita dituduh mencurinya," katanya panik. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu berkata, "Oh, tidak bisa begitu, Bahlul. Tadi kau bilang ini bukan milik kita, melainkan milikmu. Jadi jangan katakan habislah kita. Katakanlah, habislah aku." Setelah berkata demikian, Abu Nawas pun melangkah pergi meninggalkan Bahlul yang hanya bisa terdiam dan menyesali keserakahannya. Orang yang serakah ingin menikmati keuntungan sendirian. Jadi saat masalah datang, ia juga harus berani menanggung akibatnya sendirian. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang yang tenang, angin sepoi-sepoi berembus lembut di halaman masjid. Abu Nawas duduk di salah satu sudut masjid. Bibirnya komat kamit berzikir, sementara matanya terpejam setengah, seolah menikmati ketenangan yang sulit diganggu. Tiba-tiba, datang seorang musafir dengan langkah gontai. Sorbannya kusut, pakaiannya penuh debu, dan wajahnya pucat seperti baru saja melewati perjalanan yang sangat berat. Abu Nawas membuka mata, lalu bertanya dengan lembut, "Ada apa, saudaraku? Wajahmu seperti orang yang baru saja kehilangan bulan di siang bolong." Musafir itu menghela napas panjang. "Aku baru saja dirampok di jalan. Semua uangku, 20 keping perak, habis tak tersisa." Abu Nawas mengangguk tenang. "Jangan khawatir, Allah pasti akan mengganti apa yang hilang." Musafir itu hanya menunduk sambil menatap lantai masjid, seolah berharap ada keping-keping perak muncul dari sela-sela ubin. Melihat kesedihannya, Abu Nawas kembali berkata, "Percayalah, rezeki sering datang dari arah yang tidak kita sangka." Musafir itu tersenyum pahit. Yang datang dari arah tak terduga justru para perampok itu.
Abu Nawas tertawa kecil. Lalu, apa yang paling kau butuhkan sekarang? Aku hanya ingin pulang, tapi aku tak punya uang, bahkan untuk membeli seteguk air pun tidak. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menunjuk ke salah satu sudut masjid. Kalau begitu, duduklah di sana, biar aku mencoba mencarikan jalan. Musafir itu menurut, meski masih ragu dengan maksud Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas berdiri, mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh para jamaah. Ya Allah, ya Rob, hambamu ini telah dirampok 20 keping perak. Tolonglah ia, kembalikanlah rezekinya. Kalau belum bisa semuanya, setengahnya pun tak mengapa. Jangan biarkan ia kehausan, kelaparan, dan tidak memiliki ongkos untuk pulang. Beberapa jamaah yang sedang berzikir mulai menoleh. Salah seorang berbisik, "Loh, Abu Nawas kenapa berdoanya keras sekali?" Jamaah lain menjawab pelan, "Kalau kita diam saja, sepertinya beliau akan terus berdoa sampai malam." Yang lain menimpali sambil tersenyum, "Sudahlah, lebih baik kita bantu saja orang itu." Akhirnya, para jamaah mulai mengumpulkan uang seadanya. Ada yang menyumbang 1 keping perak, ada yang memberikan 2 keping. Bahkan seorang jamaah berkata sambil tertawa, "Ini sebenarnya uang makan siangku, tapi tidak apa-apa, semoga Allah menggantinya." Tak lama kemudian, jumlahnya tepat 20 keping perak. Abu Nawas menerima uang itu, lalu menyerahkannya kepada sang musafir. "Nah, ini rezekimu. Bukankah tadi aku sudah bilang, rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga?" Musafir itu terbelalak penuh haru. "Subhanallah, aku benar-benar tidak menyangka caramu menolong orang seperti ini." Abu Nawas hanya tersenyum santai. "Aku hanya berdoa kepada Allah. Yang tergerak untuk membantu adalah hati para jamaah. Allah lah yang membukakan jalan melalui mereka." Musafir itu pun berkali-kali mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Allah serta kepada seluruh jamaah sebelum melanjutkan perjalanannya dengan hati yang jauh lebih tenang. Pesan moral: pertolongan Allah sering datang melalui tangan orang-orang yang peduli. Jangan pernah kehilangan harapan, dan jangan ragu menjadi jalan kebaikan bagi sesama. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, hiduplah seorang hakim istana yang sangat membenci Abu Nawas. Ia tidak pernah berhenti mengungkit masa lalu Abu Nawas yang dahulu dikenal sebagai seorang pemabuk berat. Hampir tidak ada satu hari pun yang dilewati Abu Nawas tanpa mabuk-mabukan. Namun, seiring berjalannya waktu, Abu Nawas menyadari kesalahannya. Ia bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan semua kebiasaan buruknya, dan bertekad menghabiskan sisa hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sayangnya, tidak semua orang mau menerima perubahan itu. Hakim istana tetap memandang Abu Nawas dengan hina dan selalu mencari kesempatan untuk merendahkannya. Suatu pagi, ketika Abu Nawas sedang menunggangi keledai kesayangannya menuju masjid, ia berpapasan dengan sang hakim. Dengan ramah, Abu Nawas menyapa, "Assalamualaikum, Tuan Hakim. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda." Hakim menjawab dengan nada dingin, "Waalaikumsalam." Lalu ia bertanya, "Hendak kemana Abu Nawas?" "Saya hendak pergi ke masjid, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas dengan sopan. Melihat sikap Abu Nawas yang tetap tenang dan santun, sang hakim justru semakin kesal. Ia pun berkata sambil tersenyum sinis, "Kalau aku perhatikan, sebenarnya kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keledaimu. Keledaimu jauh lebih suci daripada dirimu." Abu Nawas tersenyum heran. "Apa maksud Tuan? Bukankah ini hanya seekor keledai biasa? Tidak ada yang istimewa darinya." Hakim pun menjelaskan dengan nada mengejek, "Tentu ada bedanya. Coba saja berikan keledaimu pilihan antara seember air dan seember minuman haram. Aku yakin ia akan memilih air. Sedangkan dahulu kamu pasti memilih minuman haram. Jadi keledaimu lebih suci daripada dirimu." Sindiran itu jelas ditujukan kepada masa lalu Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tidak marah.
Ia hanya tersenyum lalu menjawab, "Maaf Tuan Hakim, justru itu menunjukkan bahwa keledai saya kurang cerdas jika dibandingkan dengan saya." Hakim mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Karena itulah saya tidak mungkin menjadikannya sebagai hakim istana." Wajah sang hakim langsung memerah. "Jaga ucapanmu Abu Nawas. Berani sekali kamu menghina seorang hakim." Abu Nawas tetap tenang. "Saya tidak menghina Tuan. Bukankah seorang hakim harus cerdas?" Seekor keledai jelas tidak memenuhi syarat. Hakim masih menatapnya tajam. Abu Nawas pun melanjutkan, "Keledai tidak mengenal uang, sehingga ia tidak mungkin tergoda melakukan korupsi. Ia juga tidak tahu bagaimana menjebak orang yang tidak bersalah dengan tuduhan palsu. Karena itulah, seekor keledai tidak mungkin menjadi hakim istana." Ucapan Abu Nawas terdengar sederhana, tetapi mengandung sindiran yang sangat tajam. Semua orang mengetahui bahwa sang hakim pernah terseret kasus korupsi dan pernah menjebak orang yang tidak bersalah. Namun, karena ia masih memiliki hubungan keluarga dengan raja, ia tetap dipertahankan sebagai hakim, setelah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kini, wajah sang hakim yang semula penuh amarah berubah menjadi pucat. Ia tidak mampu membalas perkataan Abu Nawas. Dengan rasa malu, ia segera pergi meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Masa lalu seseorang bukanlah alasan untuk terus menghakiminya. Orang yang sungguh-sungguh berubah dan bertobat layak dihargai. Sedangkan jabatan yang tinggi tidak ada artinya tanpa kejujuran, kerendahan hati, dan integritas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.